Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semuanya tetap dalam kebaikan. Termasuk detik hari ini takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir baik Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Mudah-mudahan takdir baik ini senantiasa Allah berikan sepanjang kehidupan kita sampai detik-detik terakhir Allah menjemput kita, sehingga kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Masyaallah muslimin, kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan diberikan kepada kita, khususnya di kegiatan kita di pagi hari ini dan lebih lagi sepanjang kehidupan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian kita pertemuan yang lalu. Insyaallah masih berkaitan dengan hadis ini. Kita masih membahas hadis kitab Riyadhus Shalihin. Yang memang kajian kitab itu harus sabar karena materinya cukup banyak. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk hafal. Tidak ada ujian, ya. Tidak ada ujian semesteran. Jadi tidak ada target kapan harus selesai. Apalagi Riyadhus Shalihin yang sampai sekian ratus, ada bahkan ribuan hadis yang tergantung di dalamnya dan dikaji tiap 2 bulan sekali. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi ini sebenarnya mungkin banyak kaitannya dengan materi-materi yang lain karena berkaitan dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan kita masih membahas tentang muraqabatullah. Muraqabah atau seseorang itu merasa kalau ia dilihat oleh Allah, kalau merasa dipantau oleh Allah, kalau merasa dikawal kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang ketiga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis sufuf. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini insyaallah sudah sebagian penggalan kalimat sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang pada saat itu kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau, ya gulam, wahai anak kecil. Berarti Ibnu Abbas itu masih usia kecil, kira-kira begitu, karena kalimatnya ya gulam, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tajahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala maka engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Ini sudah kita bahas 2 penggalan kalimat ini. Wa idza sa'alta fas'alillah, dan jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta, dan ketika engkau mintalah pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas yang ini, yang wa idza sa'alta. Walaupun ini saya kira sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi pemahaman kita bersama bahwa saya kira tidak ada
Tidak ada apapun yang diminta dan siapapun yang diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa catatan nanti kita sampaikan. Wa'lam dan ketahuilah annal ummata, seandainya satu umat itu sekelompok manusia, segerombolan, sekelompok, lawit tama'at, seandainya mereka berkumpul ala yanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, niscaya mereka itu tidak akan memberikan manfaat, ya, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun, illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Ya, kalau memang Allah telah tetapkan manfaat atasnya, maka akan bisa bermanfaat. Tapi kalau memang Allah tidak menetapkan manfaat atasnya, tidak akan bisa memberikan apa-apa sekelompok manusia itu. Wa ini kita mau ala ayyadurruka, dan ketika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat atasmu dengan sesuatu, lam yadurruka, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu, tidak akan memberikan mudarat atasmu, illa bisyai'in qad kataballahu alaik, kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Kalau memang Allah tetapkan kemudaratan atasnya, maka sekelompok itu ya bisa memudaratkan, tapi mudaratnya itu karena memang sudah Allah tetapkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, wa bi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini artinya berkaitan dengan bahwa takdir Allah itu telah ditentukan. Rawi Tirmidzi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kalimat ini, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta kepada Allah, kalau kau minta, maka mintalah kepada Allah, dan kalau kau ingin minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ada hadis yang hampir sama dengan ini. Hadisnya ada di Arba'in, hadis ke-24. Saya cantumkan di sini. Nah, ini hampir sama. Maka apanya juga, ya. Saya bacakan dulu karena ini berkaitan dengan betapa pentingnya kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tuhannya, artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Dalam hadis qudsi, hadis ke-24 kitab Arba'in, ia menyampaikan, ya ibadi, wahai hambaku, ini haram tudul ma'ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, haram atas kalian semua kezaliman itu. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian semua saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, sesungguhnya kalian semua tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri petunjuk atasnya. Fastahjuni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya aku beri petunjuk kalian semuanya. Insyaallah sudah kita minta tiap hari kan ini ya, minta petunjuk. Yang perlu menjadi catatan begini, kita minta petunjuk kepada Allah bukan berarti kita sedang bukan di dalam petunjuk. Tidak semuanya yang kita minta bukan karena faktor kita ini tidak punya, ya. Nah, ini catatannya, karena banyak orang di luar itu yang mengatakan orang Islam itu berarti sedang di jalan yang tidak lurus. Kenapa? Karena setiap hari minta jalan yang lurus, kan begitu. Yang perlu menjadi pemahaman bersama bahwa yang diminta kepada Allah itu bukan berarti di dalam diri kita sedang tidak ada, ya. Tetapi dalam arti itu adalah minta kepada Allah untuk dikokohkan apa yang saat ini telah ada dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu baca tafsir di surah Al-Fatihah, ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah itu, agar petunjuk itu dikokohkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah di dalam diri kita. Bukan kita minta karena kita tidak punya, bukan karena tidak ada di dalam diri kita. Bahkan Nabi sendiri itu berdoa. Nabi sendiri berdoa dan diajarkan di dalam hadisnya dan juga di dalam Riyadhus Shalihin, tapi sudah bab agak akhir, dengan mengatakan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi itu mengajarkan begitu. Nabi berdoa seperti itu. Ya Allah, saya minta kepadamu as'alukal huda, petunjuk.
Nabi minta petunjuk. Apa Nabi tidak dapat petunjuk? Sudah jelas. Nabi sendiri juga seorang yang bisa menunjuki jalan kebenaran, ya. Tapi Nabi SAW tetap minta petunjuk, artinya minta untuk ditetapkan petunjuk itu di dalam dirinya, termasuk doa itu tentu juga untuk kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Itu doa penting bagi kita untuk selalu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Rahmatullah, berkaitan, karena ini ada kaitannya dengan surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah itu mulai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu kita kan yakin bahwa itu firman Allah, ya. Yakin, semua umat seperti yakin bahwa itu adalah firman-firman Allah, berarti Allah yang mengatakan. Tapi kalau kita lihat sepintas kalimat itu kok kelihatan janggal begitu, ya. Iya pandai. Karena kalimatnya iyyaka na'budu, itu siapa yang mengatakan? Allah, ya. Allah yang berfirman. Kemudian yang mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Siapa yang minta itu? Makhluk. Hambanya, bukan Allah, ya. Karena firman Allah, ya. Itu kan firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa maksudnya di situ? Kan berbeda sekali dengan kalimat misalnya Al-Falaq An-Nas itu yang diawali dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, saya berlindung kepadamu dari a'udzu birabbil, aku berlindung kepadamu, ya, aku berlindung. Jadi ada kalimat ucapkanlah olehmu. Tapi di dalam Al-Fatihah tidak ada kalimat ucapkanlah olehmu, iyyaka na'budu, kan tidak ada. Itu. Jadi masyaallah muslimin, mungkin dalam kajian tafsir mungkin sudah pernah disampaikan. Ini untuk menghilangkan keraguan, karena kondisi-kondisi semacam itu potensi besar untuk dimanfaatkan oleh pihak luar untuk meragukan kita, untuk meragukan meragukan banyak hal terhadap diri, dan kita mudah ya untuk diragukan dengan menggunakan kalimat-kalimat model itu. Salah satunya tadi itu ihdinas siratal mustaqim, itu mudah dimanfaatkan itu. Kalau kita tidak baca-baca, kalau kita tidak mengkaji, maka kan mudah disalahgunakan oleh pihak lain untuk meragukan kaum muslimin. Berarti kaum muslimin itu belum dapat petunjuk, intinya tiap hari minta petunjuk, kan begitu kan biasanya. Yang kedua juga begitu. Katanya itu firman Allah. Masa Allah minta pada dirinya? Kan begitu. Masa Allah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah Allah? Seakan-akan model begitu. Kan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain, ya, untuk untuk meragukan. Karena kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu firman Allah. Firman Allah itu, kan, ya. Bahasa muslim ini yang perlu jadi catatan bagi kita. Ini harus disandingkan pertama dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biar kita bisa mendudukkan kalimat-kalimat itu pada posisinya. Memang itu benar firman Allah, tetapi firman Allah itu yang diberikan kepada hambanya, untuk diucapkan, sehingga ulama tafsir itu memberikan catatan begini. Ada kalimat yang tidak diungkapkan secara teks di situ, ya, seakan-akan di situ ada kalimat qulu, ucapkanlah oleh kalian semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kaitannya dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua bagian. Dan ini Nabi menyampaikan dalam hadis qudsi juga disampaikan itu. Qasamtus sholati baini wa baina 'abdi nisfain. Kan begitu, ya. Saya membagi Al-Fatihah itu qasamtus sholat. Saya bagi sholat. Sholat itu nama lain dari surah Al-Fatihah. Qasamtus sholati baini wa baina 'abdi. Saya bagi Al-Fatihah itu antaraku dengan hambaku. Jadi dibagi dua bagian, nisfain, dibagi dua bagian. Ya.
Makanya ketika kita baca Al-Fatihah, Allah menjawab itu mulai ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma hamidani abdi, dan seterusnya sampai kalimat iyyaka na'budu. Kemudian Allah menyampaikan di dalam hadis qudsinya itu, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Jadi itu memang Al-Fatihah dibagi jadi dua bagian. Bagian pertama untuk Allah, bagian kedua itu untuk manusia, untuk hambanya li abdi, untuk hambanya. Karena itu kalimat iyyaka na'budu sampai terakhir itu adalah kalimat yang memang firman Allah diberikan untuk hambanya untuk diucapkan. Sama dengan di surat yang lain yang di situ mengandung kalimat doa. Ini masyaallah muslimin rahimakumullah untuk untuk menghilangkan keraguan. Misalnya ada orang-orang yang berusaha untuk untuk menyampaikan kepada kita, membuat kita ragu terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penting untuk kita banyak membaca. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, fastahdi ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku maka aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Petunjuk itu harus juga kita minta untuk dipertahankan. Apa petunjuk itu? Kalau kita merujuk pada Al-Fatihah itu, petunjuk yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran Al-Karim itu adalah petunjuk. Ada juga memang yang menafsirkan itu dengan Al-Islam. Islam itu juga petunjuk. Masyaallah muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hambaku kalian semuanya lapar kecuali man at'amtuhu, orang yang telah aku beri makan padanya. Fastaqimuni, maka mintalah makan kepadaku, at'imkum, maka aku akan beri makan kalian semua. Yang ngasih makan kita siapa? Allah. Yang ngasih makan anak-anak kita siapa? Allah juga. Tidak boleh sombong kita. Ya, karena kepada anak-anak kita mengatakan agar anak itu mau taat kepada kita. Kamu siapa yang ngasih makan, yang ngasih pakaian siapa? Itu bentuk kalimat kesombongan kita, seakan-akan kita yang ngasih makan. Bukan, yang ngasih makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ini. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku seluruh kalian semuanya arin, dalam keadaan tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali orang yang telah kuberi pakaian padanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, maka aku beri padamu. Jadi ibu-ibu minta pakaian tidak usah minta ke suaminya, ya sekarang minta sama Allah. Ya, hanya ngasih tahu bukan minta. Ya, ngasih tahu bukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya ibadikul innakum tuqti'un, sesungguhnya kalian semuanya melakukan kesalahan bil-laili wan nahar, setiap malam dan siang. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an, dan saya siap untuk mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfirkum, niscaya aku akan mengampunimu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan ini dulu berkaitan dengan hal yang ini kan keseharian kita, yang kita sudah karena kita sudah begitu rutin menikmati, begitu rutin untuk makan setiap hari, yang kadang-kala kerutinan itu kita lupa bahwa hal itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kala kita lupa untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan jarang juga kita minta itu. Biasanya kalaupun minta itu minta tambahan yang banyak gitu. Kita minta rezeki yang banyak karena merasa masih tidak cukup untuk sekian tahun ke depan, hanya diminta oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita minta, ya Allah berilah aku makan. Kenapa? Karena di rumah masih banyak persediaan. Biasanya minta yang lain-lain itu. Padahal itu juga perlu diminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu yang ada di genggaman kita itu akan masuk dalam, akan bisa kita makan. Yang ada di rumah kita belum tentu bisa dinikmati oleh keluarga kita. Bahkan yang ada di posisi kita belum tentu bisa dinikmati oleh anak keturunan kita. Belum tentu. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada nilai pertama. Nilai yang pertama itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Itu ingin ditanamkan oleh Allah bahwasanya kita ini sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak hal, termasuk masalah yang remeh seperti itu. Yang remeh seperti itu.
Tapi kadang-kala karena kesombongan manusia merasa mampu sehingga tidak mau minta pertolongan sama Allah karena ia merasa mampu melaksanakannya. Para salaf, para orang-orang soleh dahulu itu, jangankan hal yang sampai bisa semacam ini, bahkan ia ketika menjumpai misalnya di dalam, kalau kita baca-baca itu, bahkan masalah sandal yang terputus saja itu minta pertolongan sama Allah agar disambungkan. Bukan berarti dibiarkan nggak disambung kemudian minta pertolongan Allah, bukan. Tetap usaha untuk sambungkan gitu ya. Kemudian minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan saya sebenarnya semacam itu. Tapi mereka itu karena ketergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tinggi, maka hal semacam itu pun tetap diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau kita mungkin nggak terlalu menarik sih kasus sandal disambung itu. Kenapa? Saat ini udah ada sandal disambung gitu. Sandal putus langsung dibuang. Dulu masih usul, masih kecil saya itu putus sebentar masih disambung, dua-duanya masih disambung. Cuma selama masih ada pasangannya itu masih dicari sambungannya. Sekarang sudah langsung masuk ke tempat sampah ya. Makanya anak-anak muda sekarang kalau diceritakan itu nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Harus disambung, ceritanya harus disambungkan kembali. Masa muslimin yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala, kelemahan kita ditunjukkan oleh Allah sekaligus untuk kita sadar bahwa kita ini gak punya kemampuan apa-apa. Kemudian yang kedua, agar kita ini tidak lupa bahwasanya itu adalah nikmat Allah. Nikmat Allah yang harus kita syukuri ya. Kita ini bisa minum, bisa makan, kadang-kala lupa untuk mensyukurinya. Kenapa? Karena setiap hari rutin ya. Apa-apa yang rutin itu rawan sampai lupa kalau itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, karena ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sadar kalau itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita melakukannya, ketika kita makan sekalipun, kita harus atas dasar ini adalah ibadah. Gitu. Makan pun itu ibadah. Kenapa? Karena sedang menikmati pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan kita ini disuguhi monggo. Seakan-akan begitu. Tapi apa merasa kita ini? Kan tidak pernah merasa kalau kita sedang disuguhi oleh Allah. Kan tidak merasa. Yaitu muraqabah memang kita terus harus pupuk. Muraqabah itu merasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aktivitas kita. Kita ini diberi makan oleh Allah kan biasa saja. Wah kadang-kala kita makan, bangun tidur langsung makan, terus tidur lagi dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya kalau lagi-lagi kalau kita baca sejarah orang-orang soleh itu, kalau mau makan saja itu, dia berpakaian yang bagus gitu ya, pakaian bagus itu. Kalau sedang mau makan duduk yang bagus, berdoa yang benar, ya termasuk pakaian yang bagus. Kalau kita wah mau sahur langsung biasanya, iya Pak, langsung saja pakaian separuh ya biasa saja, nggak lengkap ya biasa saja, bahkan nggak cuci muka ya mungkin bisa juga. Oh ngopi, rokokan bareng itu ya. Oh bangun tidur tanpa basa-basi langsung gitu. Kenapa? Karena ketidaksadarannya kalau saat itu sedang disuguhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini merasa kalau itu disuguhi Allah, betapa malunya kita itu kalau sampai kita langsung makan saja begitu. Bayangkan kita bisa diundang oleh wali kota misalnya, ayo ada jamuan di wali kota. Apa yang kita lakukan? Mau dijamu tak itu? Mau diajak ngopi misalnya. Apa yang kita lakukan? Sepatu, waduh, sisiran, mandi, dan sebagainya. Itu hanya untuk menghormati suguhan Bapak wali kota. Ini loh setiap hari kita disuguhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semacam itu. Kadang-kadang kita lupa. Ya itu makan ya celana pendek ya biasa kan tidak pernah merasa bersalah gitu ya, tidak pernah merasa bersalah dengan semacam itu. Kenapa? Yaitu memang ini kan diajari oleh orang-orang soleh ya, diajari oleh orang soleh dengan adanya dikumpulkan ya, Riyadhus Shalihin itu hadis-hadis akhlak itu kan dikumpulkan itu. Inilah caranya bagaimana kita merasa kehadiran Allah, diajari semacam itu oleh para ulama, oleh orang-orang soleh terdahulu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal yang kecil semacam itu yang sudah sehari-hari kita lakukan, ternyata memang banyak yang harus kita pikirkan lagi itu. Ya harus kita pikirkan lagi. Ternyata kita ini berpakaian juga Allah memberi. Ya Allah memberi sehingga kita pun upayakan untuk menghormati pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ini tidak merasa kalau itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita akan seadanya.
akan seadanya. Kenapa? Karena ya tidak merasa kalau itu diberi oleh Allah. Oh, dibeli ayah kok. Nanti kalau rusak ayah kok akan berikan lagi. Atau yang lainnya, sepatu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketidaksadarannya kalau itu adalah pemberian Allah. Kalau kita sadar kalau itu Allah yang memberikan, pasti kita akan merawat dengan sebaik-baiknya, ya. Termasuk rumah, siapa yang ngasih? Allah dan sebagainya. Karena itu kita menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan ya dirawat dengan sebaik-baiknya segala sesuatunya. Segala sesuatu yang kita rawat, dan juga ketika kita termasuk dikasih makan semacam ini, dikasih minum, ya kita dengan sikap yang sebaik-baiknya, termasuk baca doa dan lain sebagainya. Malah sekarang itu kan dengan adanya pesta-pesta itu ya, atau walimah itu kan kadang-kadang justru seakan-akan memaksa untuk tidak menghormati Allah. Memaksa. Artinya apa? Tidak menghormati Allah. Tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kadang-kadang kita langgar. Seharusnya duduk, kan begitu suruh duduk, ternyata tidak diberi kursi, gimana mau duduk, nggak dikasih kursi, gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang telah terjadi saat ini, ya, kadang-kadang justru banyak yang dipaksa untuk menyimpang dari apa yang seharusnya dilaksanakan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ya. Ya ibadi kullukum arin, kalian semua tidak punya pakaian pada dasarnya, tapi Allah yang memberinya. Jadi kesadaran ini juga penting biar kita ini tidak sampai menggunakan atau memanfaatkan pakaian yang kita gunakan ini dengan tidak sebagaimana mestinya. Ya. Warahmatullah, ini khususnya kaum Hawa, ya, kaum Hawa. Tapi kalau di sini kan insya Allah beres ya. Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan. Kadang-kadang kan pakaian itu ya memang desainnya sudah ini ya, beda dengan desain bapak-bapak. Bapak-bapak mulai dahulu sampai detik ini kelihatannya masih gitu tak ya. Kalau ibu-ibu itu setiap minggu saya kira ada desain baru gitu. Makanya hati-hati kalau bapak mau belikan baju untuk ibu-ibunya. Lihat dulu, lihat pakaian yang trendy dulu, lihat trennya seperti apa. Jangan-jangan sudah abad lalu yang masih dibelikan oleh bapak-bapak untuk ibunya itu ya. Sehingga menghargainya ibu-ibu karena faktor menghormati saja, bukan karena cocok. Ya. Hati-hati. Lebih baik kasih mentahannya saja, cari sendiri gitu aman. Masyaallah muslimin yang dimaksud Allah Taala, terkait dengan pakaian begini. Karena sering muncul pertanyaan ya, saya sering dapat pertanyaan begini. Ketika orang misalnya di perjalanan, ketika orang di kendaraan dan lain sebagainya, kan kalau ibu-ibu kan masih sibuk dengan mukena begitu ya. Ketika mau sholat itu sampai ada tanya gimana kalau pakai celana kemudian mau sholat di dalam bis, apa harus pakai mukena? Ya terserah kamu mau pakai, terserah mau tidak gitu kan. Seharusnya begini catatannya. Kalau kita memang sudah mau pergi kemana-mana, pastikan pakaian itu siap untuk melaksanakan sholat itu. Makanya sebenarnya mukena itu tidak harus kan budaya itu bukan. Mukena itu budaya saja itu. Budaya saja Indonesia Raya. Ya, itu memang pakaian Nusantara beneran itu mukena. Coba waktu kalau pergi misalnya ke Timur Tengah, mau umroh mau haji, apa ada yang orang lain kemudian bawa mukena kemana-mana? Itu jarang sekali. Ya pakaian itu yang digunakan. Tapi pakaian itu memang sudah siap untuk melaksanakan sholat. Karena Indonesia ini kan memang banyak membedakan ya. Ini pakaian sholat, ini pakaian jalan-jalan, ini pakaian kantor, pakaian apa, sehingga apa? Oh, kalau sholat itu mesti harus bawa mukena dan sebagainya. Mukena itu bukan pakaian bukan keharusan ya, dalam melaksanakan sholat. Tapi ya tetap pakai itu juga tidak apa-apa. Dipastikan kalau kita kemana-mana itu sudah siap untuk melaksanakan sholat, sehingga nyampe di mana saja kita tidak usah repot dengan cari mukenanya nggak dibawa, akhirnya nggak sholat, kan repot. Kenapa nggak sholat? Aku nggak mau mukena, kan repot, jadi masalah. Ya, yang kacau itu kan juga kadang-kala ketika di masjid itu cari mukena di masjid, ketika keluar jilbabnya dilepas. Memang pakaian itu hanya untuk di masjid.
Itu kan seakan-akan ini kurang menghormati yang memberi. Yang memberi itu Allah. Allah telah menentukan pakaian semacam ini, busana semacam ini. Lo kok hanya mau dipakai pada saat kau mau di masjid, sedangkan pada saat di luar apa merasa di sana juga pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak ya aman-aman saja, tapi tetap ada masalah juga. Ada masalah juga, ya. Masalahnya ketika misalnya, yaitu ketika kita mau sholat biasanya ada pakaian secara khusus itu bagus saja. Tetapi kadang-kala ketika seseorang itu tidak sholat, kemudian pakaiannya itu tidak layak dipandang. Ya tentu ini juga penting untuk jadi pemikiran kita. Karena itu di mana saja kita pakaian yang layak. Yang layak dalam arti begini, ya tidak harus bagus ya, tidak harus bagus. Kadang yang bagus-bagus masih disobek-sobek kan, gimana sih orang? Celananya. Ya. Mungkin nanti trennya ke depan bukan celananya disobek. Kira-kira bajunya lengan sebelah kira-kira gitu. Ya, anak-anak muda sekarang kan model begitu itu. Ya rambutnya yang sudah hitam dibuat tidak hitam, yang sudah putih mau dibuat hitam, yang sudah hitam dibuat putih semua sekarang kayaknya. Karena zaman presiden kan putih. Ya, mungkin mau dibuat. Iya. Ya kan di sini ada yang mau jadi calon presiden karena putih-putih rambutnya katanya begitu ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang aneh sekarang itu ya. Karena itu tetap Islam ini menjadi standar, ya, menjadi standar. Ajaran Islam itu tidak pernah ketinggalan zaman, tidak pernah. Justru zaman inilah yang nanti akan selalu ada perubahan-perubahan, tidak konsisten perubahan-perubahannya kalau itu tidak didasarkan pada agama. Agama ini sudah mulai dulu sampai akhir zaman akan selalu muqtadal hal istilahnya, akan sesuai dengan zamannya Islam ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi penanaman yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada kita semacam ini agar kita ini sadar betapa kita ini semuanya bergantung kepada Allah dan semuanya ini sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah difasilitasi, bagaimana kita menghormati fasilitas itu dengan sebaik-baiknya. Betapa malunya kalau kita ini seandainya langsung Allah memberi kepada kita, dilihat oleh Allah setiap waktu, merasa dilihat oleh Allah, kemudian kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pemberian Allah. Betapa malunya kita, kan malu. Ya, kita ini kan persoalannya itu karena tidak selalu merasa kalau selalu dipantau oleh Allah. Istilahnya muraqabah itu, merasa dipantau, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih jauh lebih malu dengan makhluk kan, iya kan? Jauh lebih malu dengan manusia, jauh lebih menghormati manusia. Ya, kita penghormatan kepada manusia itu luar biasa. Maka sampai dulu pernah ada kisah, ini Allah kan kebenaran kisah Abu Nuwas itu, Abu Nawas yang memang sering bercerita, tapi ceritanya itu penuh hikmah itu ya. Pernah ke undangan ya, kan diundang. Kemudian dia pakaian biasa, karena pakaian biasa ditolak, nggak layak jadi undangan di forum yang bagus ini. Kemudian datang kembali dengan bawa jas yang bagus, kemudian disuguhan sebagaimana umumnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya makanannya itu ditaruh di jasnya. Ini gara-gara jas ini loh, makanan aku dikasih, akhirnya ini makanannya jas, bukan makanan saya. Kenapa? Karena di awal pakaian sederhana, kemudian ditolak. Setelah berpakaian yang bagus, kemudian diterima. Diterimanya karena pakaian, ya. Sehingga ini haknya pakaian, karena gara-gara pakaian diterima ya. Masyaallah muslimin, ini dalam keseharian kita banyak semacam itu. Artinya kita masih banyak melihat kepada aspek-aspek ini, aspek-aspek yang nampak. Masyaallah muslim, tetap bagi kita perlu memberikan menampakkan yang terbaik itu tentu penting ya. Tentu bagi kita menampakkan yang terbaik itu penting sebagai bentuk syukur kepada Allah terhadap nikmat Allah. Malah justru tidak boleh kalau kita ini sudah punya kemampuan, sudah punya sudah diberi rezeki, kemudian masih berpakaian apa adanya ya. Mau sholat pakaian yang rombengan, pas saat pesta pakaian yang bagus ya. Ya tentu kurang imbang, kurang seimbang.
Karena itu kalau kita punya sesuatu yang bagus, nanti sesekali dibawa ke masjid, biar nanti dia juga dapat pahalanya. Kan kasihan sepatu yang mahal itu gak pernah dibawa ke masjid, ditaruh di rumah. Mungkin dia protes itu. Kalau saya bisa ngomong, dia akan protes ke sandal jepitnya. Iya, enak jadi sandal jepit setiap hari di waktu masjid. Kira-kira begitu. Tapi karena waktu nggak bisa ngomong, kita ini ya itu cuan-cuan saja. Kan nggak pernah bawa perasaan. Ya, kita ini sudah kadang-kadang kala ini model robot itu, Robot itu kan tidak punya perasaan. Walaupun akhir-akhir ini sedang didesain agar robot itu punya perasaan. Dan akhirnya ada ide kalau nanti ke depan itu pinginnya robot itu juga punya perasaan. Saat ini kan tidak punya perasaan, yang mengikuti manusianya. Manusia kita ini jarang itu banyak sekali yang perasaan sudah mulai tergeser. Makanya banyak kedoliman terjadi. Ada kasus-kasus penculikan barang. Dan Allah alam ya kebenarannya. Tapi misalnya ada hal semacam itu kan sudah tidak ada rasa itu. Manusia terhadap yang lain sudah tidak ada rasa. Antar manusia saja nggak punya rasa, apalagi manusia terhadap benda. Sudah nggak punya rasa, banyak nggak punya rasa. Makanya itu kalau seandainya benda-benda yang ada di sekitar kita itu punya rasa, mungkin yang bagus-bagus sering protes. Ya, pakaian yang bagus, celana yang bagus, baju yang bagus, sepatu yang bagus akan protes sama ibu-ibu itu kepada yang jelek-jelek. Kenapa? Karena yang jelek-jelek sering dibawa ke masjid, yang bagus jarang dibawa ke masjid. Dia protes itu. Padahal aku udah tampan, aku udah bagus, aku udah cakep, kenapa tidak pernah dibawa ke masjid? Kira-kira begitu. Padahal kira-kira juga ingin dapat pahalanya sholat. Karena itulah ibu Allah, kalau kita punya yang bagus-bagus, sesekali lah bawa ke masjid. Masjid punya mobil, masa nggak pernah dibawa ke masjid? Gak apa-apa, rombongan bawa ke mana? Masjid mana itu loh? Kalau terlalu dekat ke Asarnya bawa ke Jogja gitu, gratis tapi ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bentuk bagaimana kita ini menghormati pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ada pendalaman akidah yang luar biasa juga di hadis ini. Selain kita minta kepada Allah, jangan lupa selalu kita minta kepada Allah. Ini penting. Kemudian minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa boleh kita minta pertolongan kepada sesama manusia? Boleh. Minta pertolongan kepada sesama manusia karena dalilnya begini. Di dalam hadis Nabi misalnya, Inna Allah wallahu fi auni al-'abdi ma dama 'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membantu hambanya, akan selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Artinya sesama kita boleh menolong orang lain, bahkan harus menolong orang lain, dan juga kita bisa boleh minta tolong orang lain. Catatannya adalah selama orang itu memang bisa dimintai tolong dan punya kemampuan mintai tolong di situ. Kalau orang itu tidak punya kompetensi untuk dimintai tolong, tidak boleh kita minta tolong pada orang itu. Makanya ini juga berkaitan dengan akidah soalnya nanti, berkaitan dengan akidah. Misalnya kompetensinya dia apa dia? Dia minta tolong sesuai kompetensinya dia. Kalau kita minta sesuatu yang di luar kompetensi dia, maka dia tidak bisa, tidak boleh. Bagaimana kita minta sesuatu kepada yang dia tidak miliki? Ini berkaitan dengan akidah. Misalnya begini. Orang itu akan jatuh kepada kesyirikan karena banyak orang yang meminta sesuatu kepada hal yang sebenarnya tidak bisa memberikan sesuatu itu. Misalnya adanya perdukunan. Kenapa syirik? Karena dukun tidak bisa berikan apa-apa. Dukun itu kan kadang-kala dia sok pintar kan dukun itu. Ya merasa tahu tentang sesuatu di masa depan. Siapa yang tahu masa depan itu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dukun mengatakan sesuatu tentang masa depan, jelas kebohongan besar. Bukan kompetensinya dia. Makanya ketika kita bertanya pada dia, dosa besar. Bahkan Nabi mengatakan, Nabi menyampaikan, maka ta'arrafan fasalahu an syai'in wasatahu an yaqul wa tubal salata arba'ina yawman. Siapa yang datang kepada dukun itu, kemudian bertanya, membenarkan pernyataan dukun itu, la tubal salata arba'ina yawman. Tidak diterima salatnya 40 hari. Ini kekeliruan. Ini berkaitan dengan kompetensi. Jadi kita boleh meminta pertolongan kepada orang lain kalau memang orang lain punya potensi di situ, punya kompetensi di situ.
misalnya suruh angkat-angkat, orang itu nggak bisa ngangkat, orang itu nggak punya tangan, nggak boleh kita dolim minta pertolongan kepada orang nggak bisa ngangkat. Kan itu mintalah kepada orang yang memang bisa. Ya kalau misalnya kita bisa minta pertolongan, ya yang bisa itu juga harus membantu. Jadi boleh kita minta pertolongan kepada orang, dalam arti minta tolong ya, karena minta tolong. Tetap kita mintanya kepada Allah. Kalau kita punya masalah, diutamakan dulu Allah Subhanahu wa taala, baru kepada ikhtiarnya minta kepada manusia. Misalnya sakit, siapa yang punya kompetensi mengobati adalah dokter. Selain dokter apa? Ya tidak ada. Apa ada yang punya kompetensi untuk mengobati selain dokter? Mungkin tidak atas nama dokter, ya boleh-boleh saja kalau bilang dia punya kompetensi. Misalnya ada yang tukang urut, punya kompetensi di situ dan sudah terbukti, itu juga dibenarkan semacam itu. Tapi kalau hanya ada telur kemudian ditaruh di kepalanya, kemudian ada telur itu, jadi akal itu juga bisa. Kalau sudah berkaitan dengan ilmu pengetahuan, akal itu juga sebenarnya sudah bisa menganalisa ini masuk akal apa enggak. Kalau masuk akal tidak usah dimasukkan gitu. Tidak usah masalah ilmu pengetahuan. Masa muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala ayyamfa'uka, ketahuilah seandainya umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat atasmu, maka umat itu tidak akan memberikan manfaat kecuali yang telah Allah tetapkan atasnya. Ini masalah akidah, kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk menjadi keyakinan kita. Artinya kita ini tetap dalam kebenaran dalam kondisi apapun, sekalipun banyak orang lain tidak mendukung terhadap kebenaran itu. Ya kenapa? Karena orang itu sebenarnya tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada kita kecuali Allah yang telah menetapkan manfaat atas kita. Kadang-kadang kan kita ini dalam hati itu kadang tidak enak kalau misalnya nanti takut dijauhi oleh masyarakat ketika melakukan ini. Selama yang kita lakukan kebenaran, ya kita lakukan kebenaran itu. Bagaimana nanti masyarakat dengan kita? Urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah. Kita melakukan kebenaran. Kecuali kalau hal itu sudah nyata-nyata tidak benar. Kalau tidak benar, tidak usah dilakukan. Ya kalau itu kebenaran, kalau misalnya kok bertentangan dengan kebiasaan masyarakat, ya biasa-biasa saja. Toh semuanya umat tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada kita kecuali Allah telah tetapkan manfaat untuk kita. Itu tentu agar kita ini kuat, agar kita ini terhibur, batin kita terhibur. Karena sering sekali batin kita ini terganggu dengan situasi yang ada di sekitar kita. Kita ini pandangan akidah kita jangan sampai ikut demokrasi. Apa demokrasi? Suara kan banyak. Demokrasi kan suara banyak. Kalau masukkan masalah akidah itu bukan persoalan itu, masalah kebenaran. Udah benar ini, ya kita lakukan. Oh enggak benar, ya enggak usah kita lakukan. Walaupun orang lain pada melakukan, ini enggak benar, ya enggak usah kita melakukan. Oh ini benar, walaupun orang lain enggak melakukan, ya kita lakukan. Itu namanya kekuatan akidah. Kalau itu kita tanamkan, insya Allah, ya kita ini akan terhibur hati kita. Terhiburnya itu akan kuat. Walaupun misalnya orang kelihatannya gak suka karena kita melakukan sesuatu, apa dasarnya? Karena berbeda, ya biasa-biasa saja. Karena semua gak bisa memberikan manfaat kepada kita. Tetap kita catatan juga adalah tetap kita bersosialisasi dengan baik. Bermasyarakat dengan baik. Tapi kalau sudah ada hal-hal yang misalnya berkaitan dengan kebenaran, kita harus komitmen, harus konsisten. Ini sudah ditanamkan luar biasa loh oleh Nabi. Manusia gak bisa memberikan manfaat. Makanya begini ya, kalau kita tentu salut kepada orang-orang yang tetap menegakkan kebenaran di tengah-tengah pressing yang lain, di tengah-tengah tekanan-tekanan yang lain. Itu luar biasa hebatnya itu. Mampu bisa menyatakan sesuatu yang benar di tengah-tengah banyak orang tidak suka dengan hal itu luar biasa. Dan insya Allah sepanjang zaman itu akan tetap ada orang-orang semacam itu. Mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi akan selalu ada manusia pilihan yang siap berkata yang lurus semacam itu.
Ya kita doakan orang yang semacam ini untuk selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Harapan kita ini diberi keteguhan untuk bisa berpegang dengan sesuatu yang benar dan tidak pernah digoyahkan keyakinan kita, hati kita dengan sesuatu yang yang tidak benar. Saya kira itu, ya rahimakumullah. Kurang berapa menit? Ini tidak ini di sini ya. Ya, 31. Saya sudah hafal jam berapa? Saya ditanya ke jam biasa film-film oh itu tandanya sudah. Ya. Saya kira itu yang bisa kita bahas berkaitan dengan hadis yang ketiga di bab muraqabatullah di kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah berjumpa lagi setelah hari raya. Bulan depan sudah bulan setelah hari raya insyaallah ketemu lagi. Insyaallah kalau mau informasi nanti puasanya bareng tapi lebarannya mungkin beda. Ini apa biasa saja biar lebaran. Ya santai saja. Jadi kita menghadapi semua kenyataan ini dengan riang gembira, gitu ya. Biar kita ini bahagia. Karena kebahagiaan tidak ada lain yang bisa menciptakan kecuali kita sendiri. Ya, mengkondisikan batin kita. Kalau batin terkondisi, insya Allah selalu bahagia. Kalau batin kita ini tidak bisa kita kondisikan, nggak pernah ada ruang bahagia di mana kita berada. Mudah-mudahan kita selalu bisa menghibur batin kita agar kita selalu bahagia. Kita akhirnya tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.